Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang husbandry bit. Ini adalah penjelasan tentang project ke-6 di embedded system. Oke, jadi kita langsung saja ke screen. Di sini ada beberapa daftar isi. Yang pertama adalah pengertian husbandry bit. Yang kedua ada cara kerjanya. Yang ketiga dampak. Keempat kelebihan. Dan yang terakhir adalah kekurangan. Pengertian husbandry bit. Pengertian husbandry bit. Husbandry bit adalah sebuah proyek untuk industri peternakan. Husbandry sendiri adalah cabang pertanian yang berkaitan dengan hewan-hewan yang dibesarkan untuk daging, serat, susu, atau produk lainnya. Ini termasuk perawatan sehari-hari ya, teman-teman. Pembiakan selektif dan pemeliharaan ternak. Dan proyek kali ini kita menggunakan platform Blink sebagai monitoring. Jadi husbandry bit ini adalah microbit yang dibuat untuk memonitoring sebuah peternakan. Ada 3 macam sensor ya, yang digunakan untuk memonitoring, dan juga si microbit ini dihubungkan ke platform yang bernama Blink. Jadi kita di Blink itu bisa melihat aktivitas dari peternakan. Oke, cara kerjanya gimana sih teman-teman ya? Ini ada 3 ya. Saya akan jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu kualitas udara. Kualitas udara ini mewakili kebersihan kandang dengan sensor MQ135 yang mendeteksi bau yang tidak sedap di sekitar. Jadi si sensor MQ35 ini nih, yang seperti ini, dia akan mendeteksi kualitas udara ya. Jadi di situ di dalam sensornya terdapat sebuah pendeteksi udara, teman-teman. Nah, nanti kalau jika levelnya di Blink itu tinggi sekali, maka berarti itu ini teman-teman sangat bau. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kekosongan pakan. Di sini kita menggunakan sensor HCSR04 yang mewakili kekosongan pakan. Kita akan memanfaatkan pembacaan sensor dari HCSL04. Jadi teknisnya bagaimana ya? Jadi teknisnya kita memasang sensor ini di tempat pakan. Nah, di sini ada 2 seperti bolongan itu ya teman-teman, kalau bisa lihat. Nah, di sini dia bisa mendeteksi kekosongan pakannya ya. Nah, jadi sensornya akan membaca sebuah objek ya. Sebuah objek seperti pakan. Objek pakan dideteksi oleh si sensor. Jika kelihatannya nih banyak gitu ya, si sensor melihat penuh sekali, berarti itu pakannya masih banyak. Seperti itu. Yang terakhir adalah jumlah telur. Jumlah telur ini dideteksi oleh sensor IR atau sonar dari sensornya. Jika sensornya ini yang seperti putih ini dan hitam ya, jika sensor mendapati sebuah objek mendekat, maka itu akan diidentifikasi sebagai telur. Seperti itu teman-teman. Jadi sonar itu ini infrared. Infrared itu mendeteksi ini kan, sebuah gelombang benda.
maksudnya benda bukan gelombang. Nah, jika ada suatu benda yang mendekat nih, misalnya sensornya dia mendekat ini, maka si sensor akan mendeteksi sebuah benda yang mendekat. Oke, yang selanjutnya adalah dampak dari husband rabbit ini. Dampak husband rabbit ini sangat bagus ya teman-teman, sangat membantu di bidang peternakan karena penggunaannya ini sangat membantu, bisa mendeteksi seperti keluaran kandang, kosongan pakan, jumlah telur. Ini sangat membantu bagi para peternak teman-teman. Maaf, ini sangat membantu ya para peternak. Mereka bisa beternak tanpa perlu mengawasi kandang onsite atau secara langsung menggunakan si platform dari Blink. Jadi peternak itu tinggal rebahan aja, lihat mengontrol dari aplikasi Blinknya teman-teman. Dia melihat, oh kosong nih pakan, langsung ke pakan, ke peternakan, ke kawasannya. Jadi nggak usah terus menerus di kandang gitu. Terus kotor, waduh kotor nih. Lihatlah dari aplikasi Blink, kotor nggak? Oh ternyata masih bersih, ya udah. Gitu teman-teman ya. Lalu selanjutnya kelebihannya. Kelebihan husband rabbit di sini ada 4. Ada 4 kelebihannya. Yang pertama memonitoring aktivitas kandang dalam satu platform. Kita bisa monitoring aktivitas. Banyak aktivitas sebenarnya yang bisa kita monitoring. Namun di sini kita berikan cuma 3 ya. Tapi masih banyak aktivitas yang bisa kita monitoring teman-teman. Di antaranya ya tadi seperti kekosongan pakan atau jumlah telur dan kotoran, seperti itu ya teman-teman, dalam satu platform. Tidak usah banyak-banyak. Yang kedua, memiliki fitur yang banyak dibutuhkan oleh para peternak. Walaupun fiturnya hanya monitoring, tapi ini sangat berguna ya bagi peternak. Karena si peternak itu nggak usah bolak-balik lagi dari rumah ke atau misal dia punya kandang di rumah, dia nggak usah keluar masuk rumah lagi buat monitoring. Jadi dia punya HP sama alatnya tinggal dipasang, udah tinggal konekin ke cloud, menggunakan internet, si peternak bisa memonitoring kandang. Yang ketiga adalah hemat dan murah. Alat-alat mikrobit ini sangat murah ya teman-teman. Juga kita sebenarnya tidak perlu si peternak tidak perlu meng-hire lagi nih. Dia tidak perlu meng-hire sebuah orang untuk mengawasi kandang. Cukup dia saja 1 orang. Nah, mungkin atau bisa 2 orang ya. 1 untuk ini, 1 untuk itu ya. Dan fleksibel yang terakhir. Alat ini digunakan sangat fleksibel ya. Fleksibel di sini jadi dia bisa digunakan fleksibel. Contoh, kita punya peternakan banyak. Kita bisa mendeteksi sekaligus dengan alat ini. Kita hanya cukup menambah codingannya, mikrobitnya, lalu menambah beberapa sensor lagi. Walaupun itu agak ribet tapi fleksibel teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja untuk kelebihannya husband rabbit ya. Lalu kita langsung saja ke kekurangan husband rabbit. Kekurangannya di sini hanya 2, yaitu husband rabbit ini kurang tepat dalam mendeteksi sesuatu. Karena mungkin sensornya ini masih yang low level. Kita menggunakannya di sini yang level aja, yang hemat, yang low level. Jadi kurang tepat gitu untuk mendeteksi monitoringnya. Yang kedua adalah kurang stabil platform. Platform Blink ini kurang stabil ya. Jadi kemarin kita mau coba praktek, ternyata untuk membuat akunnya saja sudah tidak bisa. Bagaimana versi-versinya yang tidak sama gitu teman-teman. Mungkin cuma dari platformnya aja, hanya dari platformnya saja.
Mungkin nanti bisa pakai platform yang lain jika ada update lagi ya. Oke, mungkin itu aja, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, Lebih dan mohonnya kurang maaf, mohon maaf ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Uh, Seperti ini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.